Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel kami, channel video pembelajaran untuk memandu orang tua siswa kelas 6 di manapun Yanda dan Bunda berada. Kali ini masih di tema 7, subtema 3, pembelajaran 3, halaman 119 sampai dengan 124, dan buku materi yang kami gunakan adalah materi buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, revisi 2018. Di dalamnya ada pembahasan latihan soal tematik. Namun sebelum dimulai, ada baiknya Yanda dan Bunda berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala macam mara bahaya, anak-anak kita soleh dan soleha juga pintar dan cerdas. Selanjutnya setelah berdoa, tidak ada salahnya untuk selalu saling mengingatkan dalam situasi dan kondisi apapun untuk selalu mematuhi protokoler kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, menjauhi kerumunan, dan selalu rajin mencuci tangan di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Baik Yanda dan Bunda, ini tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita bahwa satu, melalui kegiatan mengamati, anak kita mampu menyusun teks pidato dengan percaya diri. Melalui diskusi, anak kita mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh anggota koperasi. Dan melalui kegiatan mengamati dan penugasan, anak kita mampu menuliskan informasi tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam pendidikan antar negara di ASEAN dengan benar. Baik Yanda dan Bunda, di awal halaman dibuka dengan sebuah prolog bahwa bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Nah, ini pertanyaan harus dipahami oleh anak-anak kita, bahwa anak kita semua adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Dan di sini juga disebutkan bahwa kita bukanlah makhluk paling sempurna. Suatu saat atau kadang-kadang kita juga memerlukan bantuan orang lain, yaitu dari teman-teman kita, dari sahabat dan kerabat anak-anak kita atau yang lainnya. Nah, rancangan teks pidato kalian dapat menggunakan teks tentang sejahtera bersama koperasi yang telah dipelajari pada slide-slide sebelumnya. Silakan dibuka kembali channel kami ini. Nah, kemudian di halaman berikutnya, di kolom ayo membaca, bacalah teks pidato berikut, kemudian lakukan perintah dari teks yang ada di bawahnya. Nah, ini diantaranya. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Nah, itu cuplikan pidato yang disampaikan oleh Ketua Koperasi SD Palapa. Lanjutkan, karena nanti di akhir bacaan dari teks pidato tersebut tentukan bagian pembuka, mana inti dan penutup, berilah tanda di bagian tersebut dengan pensil. Nah, seperti ini. Ini hanya sebuah contoh Yanda dan Bunda, ini harus sebuah panduan bagi Yanda dan Bunda untuk mengkoreksi hasil kerja anak kita. Apapun jawaban anak kita, jika dirasa kurang tepat dengan keinginan Yanda dan Bunda dengan referensi ini, maka berilah, selalu memberi apresiasi positif agar anak kita termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Nah, ini ya, dari bacaan tadi bahwa mulai dari kata Bapak dan Ibu guru sampai dengan usaha bersama ini adalah bagian pembuka dari pidato Ketua Koperasi Karyawan SD Palapa tadi. Nah, sekarang bagian intinya mana? Ini adalah bagian inti pidatonya, dimulai dari Bapak dan Ibu, kekeluargaan, kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini, sampai dengan kebersamaan di bawah ini. Ya, silakan amati dengan baik bacaan tentang koperasinya. Ini adalah bagian dari inti pidato. Nah,
Lalu penutupnya yang mana? Ini dia bagian penutupnya. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Nah, ini adalah bagian penutup dari pidato tersebut. Kemudian di halaman selanjutnya ada kolom ayo berdiskusi, diskusikan jawab pertanyaan berikut dengan teman kelompokmu. Dari teks pidato di atas, apa yang kamu ketahui? Ya, karena tadi dibahas bahwa koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Ini salah satunya. Jadi banyak yang diketahui oleh anak kita dari teks pidato tersebut. Mungkin jawabannya akan berbeda. Yang jelas, yang penting tidak keluar dari teks pidato tadi. Ya, silakan dibuka kembali. Lalu nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh anggota koperasi? Banyak sekali. Mulai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, dan seterusnya. Ini contoh sila pertama, bahwa keanggotaan koperasi bersifat umum dan tidak membedakan agama dan kepercayaan setiap anggota. Sila keduanya selalu menghargai hak dan kewajiban setiap anggota. Sila ketiganya selalu bersatu antara anggota koperasi, dan sila keempatnya pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika masih dirasa perlu, silakan cari ada tidak pengamalan nilai-nilai Pancasila sila kelima dari teks pidato tersebut. Ya. Selanjutnya di halaman berikutnya, ayo amati, perhatikan dua gambar. Nah, ini adalah kampus dua universitas terkenal. Nih, yang pertama adalah kampus Nanyang Technology University atau NTU di Singapura. Nah, gambar kedua ini adalah kampus Universitas Indonesia di Depok. Banyak mahasiswa NTU berasal dari Indonesia, sebaliknya juga banyak mahasiswa belajar di UI yang berasal dari dalam negeri. Mungkin anak-anak kita bercita-cita kuliah di kedua universitas ini, mari kita doakan, mari kita bekali agar cita-cita mereka tercapai dan tergapai. Kemudian selanjutnya di halaman berikutnya, ayo coba carilah informasi bentuk kerjasama, ya. Ini diantaranya di bidang pendidikan, bahwa ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Kerjasamanya apa di bidang pendidikan? Ini diantaranya. Satu, dibentuknya SIMEO atau The Southeast Asian Minister of Education. Kemudian yang kedua, pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN. Ketiga, peningkatkan kualitas SDM sumber daya manusia anggota ASEAN agar mampu bersaing baik di tingkat regional maupun internasional. Ini hanya referensi. Mungkin jawaban dari anak kita berbeda. Seperti biasa, beri apresiasi. Jika kurang tepat, maka silakan perbaiki agar lebih tepat jawabannya. Nah, terakhir, saat memimpin terkadang kita banyak menemui perbedaan pendapat, namun perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Bukankah musyawarah adalah bagian dari nilai kepemimpinan? Nah, pemimpin yang baik, pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak merasa dirinya paling hebat. Nah, mari kita renungkan, apakah anak-anak kita telah belajar dengan baik dan benar? Apakah mereka sudah paham atau belum? Sudah mengerti atau belum? Jika mereka dari hasil koreksi orang tua mereka kurang begitu paham atau belum memahaminya, maka silakan kerjasama dengan Bapak dan Ibu gurunya melalui grup masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan membantu, dan silakan like dan share jika dirasa channel kami ini bermanfaat. Kemudian juga jangan lupa klik subscribe agar channel kami ini berkembang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.